mungkin tidak bisa mengambil hikmah karena kita sering gurau, sering bully-bulian dan semacamnya. Tapi apa yang saya sampaikan itu kalau baik diambil, kalau tidak baik ya ditinggalkan. Alhamdulillah pada malam hari ini yang hadir pada malam hari ini acara Syakbanan ya. Ini semuanya orang baik-baik, betul? Betul. Baik laki-laki maupun perempuannya juga baik ya. Orang-orang dapat semuanya dapat hidayah, dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya semua yang hadir ini termasuk saya juga insyaallah orang baik insyaallah. Amin. Oleh karena saudara semua yang laki-laki dan perempuan orang baik, termasuk saya juga orang baik, maka kebaikan saya itu sekarang akan saya buktikan pada malam hari ini dengan membagi hadiah. Tapi memilih ya, hadiahnya dipilih. Ibu-ibu duluan, silakan ibu-ibu. Kebaikan saya pada malam hari ini ibu-ibu akan dibuktikan dengan membagi hadiah, tapi ibu-ibu memilih hadiahnya. Ibu-ibu duluan, ya. Ibu-ibu duluan, nanti laki-laki. Ada 2 hadiah, tapi 1 yang harus dipilih. Ya, makanya dengarkan, biar tidak salah pilih ya. Ada 2 hadiah, tapi mesti pilih 1. Nanti kalau saya sudah bilang pilih, baru jawab. 2 hadiah itu di tangan kanan saya madu, di tangan kanan saya madu, di tangan kiri saya racun. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu pilih di madu apa pilih di racun? Hah? Racun. Ini racun mati ya? Ya itu sebagai pembuka saja, biar tidak terlalu hikmat makan sotonya. Biasanya kalau saya ceramah atau tausiah itu sering beli-belian ya. Ya, siap dibeli. Siap. Siap dibeli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal 10 hari lagi mungkin ya kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan puasa. Pesan saya, sebelum masuk bulan puasa, bagi saudara-saudari yang punya hutang puasa bulan tahun terakhir, jangan sampai masuk Ramadan akan datang baru bayar. Bayar, sekarang masih ada kesempatan. Jadi kabak, bayar. Pak, saya lupa berapa sudah saya punya hutang puasa. Lebih baik ingatannya itu dilebihkan ya, daripada dikurangi. Lebih baik dilebihkan. Tak sanggup lagi Pak, saya berpuasa membayar apa namanya kabak. Bayar yang namanya apa? Iya. Fit? Ya. Kasih makan bagi muslim 1 orang. Jadi sebelum bulan puasa, sebelum puasa Ramadan 1445 Hijriah ini masuk, baik laki-laki maupun perempuan yang punya hutang, terutama perempuan pasti lah ya. Datang bulan, itu keistimewaannya salah satu perempuan yang dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa emas bagi laki-laki diharamkan, bagi perempuan tidak? Ya kan? Bagi laki-laki diharamkan, bagi perempuan tidak. Jadi laki-laki yang memakai emas itu hukumnya haram. Tapi bagi perempuan kenapa diperbolehkan? Emas itu ada partikel yang akan masuk melalui pori-pori jadi penyakit. Tapi bagi perempuan dia akan dikeluarkan melalui darah head. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Dalam bulan Sya'ban ini juga, ya, biasanya dijadikan tradisi oleh orang Islam baik di Malaysia maupun di Indonesia itu pergi kubur, sungkeman kepada kedua orang tua, sungkeman pada ibu dan bapak pada mertua.
terutama kepada ibu. Supaya apa? Supaya nanti waktu melaksanakan ibadah puasa itu kita lancar. Lancar menjalankan ibadah puasa, tidak ada dosa terhadap bapak, terutama terhadap ibu. Kenapa ibu diutamakan? Itulah sabda Rasulullah. Ada seorang sahabat, ini hadisnya semua tahu. Hadis ini semua walaupun tidak hafal tapi pernah mendengar. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di dunia ini siapa orang yang paling saya hormati? Nabi menjawab, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Baru bapakmu. Itu ibu istimewa, orang paling istimewa. Jadi ibu 3 kali disebut, bapak 1. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali. Ibu 3, bapak 1. Bapak 1 boleh ibu 3. Dengarkan itu. Katanya boleh. Kalau sendiri dijawab sendiri. Itu. Jadi istimewa seorang perempuan itu. Kenapa istimewa? Yang itu karena itu ya. Tanya sama yang sudah punya anak itu, istimewanya ibu itu. Dari mengandung 9 bulan kita sampai melahirkan nanti itu, ya. Sudah kandungan 3 bulan itu ngidam. Nyiksa kita mulai dalam kandungan itu ngidam. Yang tidak musim diminta. Ya, yang tidak musim diminta. Tengah malam mau bukan kepala ya. Enak Pak. Ibu itu. Enak. Ngidam. Bahasa Rom enak Pak. Sampai umur 9 bulan kandungan, dalam 9 bulan 10 hari rata-rata itu. Ya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ya, atau keluar lulusan. Jadi ibu sangat istimewa, mengasuh kita, ya, membimbing kita, mengajar kita, ya, sehingga sampai melahirkan, menyusui, ya. Jadi hormatilah, hargailah orang tua, terutama ibu kita. Pak, bagaimana saja ini orang dosanya besar sekali, ya, tidak puasa, tidak sholat, tidak ini, jangan putus asa. Jangan pernah putus asa. Rahmat Allah lebih luas daripada dosa kamu. Kalau bahasa kasarnya, ya. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa kamu. Jadi jangan putus asa. Pertemuan kali ini sebagai motivasi untuk kita semua akan saya tutup dengan sebuah cerita. Mau dengar cerita? Oh. Baik, saya cerita, Anda jangan nyeritai. Ya, saya cerita dan Anda jangan nyeritai, artinya dengarkan. Seorang WTS, tahu WTS? Apa? Apa WTS? Hah? Wanita tua susil. Wanita tua susila. Dosanya sangat besar. Tapi muslim ya muslim. Ya, melacur, menjual ini, menjual itu. Suatu saat datang hidayah melalui anjing. Dengarkan baik-baik. Suatu saat datang hidayah melalui anjing. Kenapa? Setelah dia menjual, pulang dari menjual apa namanya, apemnya itu, yaitu apa namanya itu, itulah Makassar tahu itu. Setelah pulang itu, di suatu tempat dia melihat anjing menjulur-julurkan lidahnya kehausan. Kebetulan di dekat anjing itu ada sumur tua tapi masih ada airnya. Maka ke rumah si WTS dan dosanya sangat, ya kalau kita kira mungkin juga amat besar. Dia ambil air pakai tempat apalah yang ada di sana itu, lalu dikasih minum sama anjing. Dikasih minum sama anjing yang tadi kehausan itu. Dalam perjalanannya dia bertaubat, tahu-tahu meninggal dunia. Walaupun dosanya besar, tapi dia akan masuk surga. Kenapa? Karena mengasih minum anjing. Anjing kan najis Pak, memang. Tapi dia juga makhluk Tuhan, makhluk Allah. Ya. Yang perlu kita sadari kalau mau memelihara anjing dari di rumah,
Ini artinya apa? Kita jangan sampai putus asa. Sebanyak apapun dosa kita, masih banyak, masih besar nanti ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bulan puasa 1445 Hijriah tahun ini, insya Allah kita jadikan momentum, jadikan hijrah diri kita. Yang tidak baik diperbaiki, yang kurang baik agak diperbaiki, ya. Sehingga kita menjadi muslimah yang taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Insya Allah apa yang kita cita-citakan datang dari Indonesia, insya Allah tercapai. Saya doakan, terakhir saya doakan mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan, yang belum punya suami, mudah-mudahan dapat suami, yang belum selesai, mudah-mudahan rumahnya cepat selesai. Yang punya penyakit, mudah-mudahan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kami sebagai takmir masjid mengharap kepada saudara-saudari, mari kita ramaikan nanti Masjid Mahmud Yahya, ya, dengan salat tarawih. Jangan hanya kata waktu Idul Fitri, ya. Insya Allah Allah memberikan umur panjang kepada kita bersama, keberkahan, ya, diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan ilmu kepada kita. Semoga kita sebagai pendengar bisa melaksanakan ilmu yang beliau sampaikan. Selanjutnya, acara yang terakhir ialah penutup. Namun sebelum acara ditutup, dari pihak Sohibul Adat menyampaikan apabila dalam pemberian hidangan serta penyediaan tempat kurang berkenan kehadiran Anda sekalian, maka kami mewakili Sohibul Adat untuk minta maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga sebaliknya, kami segenap rombongan serta tamu undangan, apabila kerjaan kami kurang berkenan di hadapan Sohibul Adat, maka kami minta maaf yang sebesar-besarnya pula. Mari kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan